Nah, jelasin ya waktunya soalnya. Syarat toharo ya. Syurutut toharoti, syarat-syarat toharo, syarat-syarat bersuci, baik itu wudu maupun mandi besar, itu syaratnya itu minimal ada 10 ya. Di tab lain masih banyak, cuman yang poin yang penting-penting ini. Yang pertama itu syaratnya adalah al-Islam. Nah, itu mesti itu syarat mutlak. Jadi semuanya itu syaratnya mesti harus Islam. Tamyizu dan tamyiz. Tamyiz itu syaratnya masih ingat enggak? Syaratnya ada berapa? Ada? Hah? Berapa? Ada 2. Yang pertama, seorang mencapai usia 7 tahun. Ya. Terus yang kedua, anak itu bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana kanan, mana kiri. Terus bisa udah makan sendiri. Ya, jadi udah bisa makan sendiri, itu 7 tahun. Tamyiz. Meskipun ada misalkan anak ajaib, umur setahun dia udah bisa makan sendiri, udah ngerti macam-macam, udah cerdas, ya itu tetap belum dikatakan tamyiz lagi, belum masuk usia 7 tahun. Makanya Nabi itu memerintahkan orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, mengajarkan sholat dan yang lain-lain itu ketika memasuki umur 7 tahun. Ya, muru auladakum bisolati sampai sini. Nah, perintahkanlah anak-anak kalian ya, untuk melaksanakan sholat ketika umurnya 7 memasuki 7 tahun. Wadribu alaiha di asri sinina, dan pukullah karena meninggalkan sholat ketika berusia 10 tahun. Terus wanako anil haidi wan nifasi, bersih dari haid dan dari nifas. Artinya apa? Kalau kamu masih dalam keadaan haid terus kemudian mandi besar, maka itu mandinya tidak sah. Mandinya kapan, Pak? Kalau darahnya sudah terputus. Ya, kalau darahnya sudah terputus barulah wajib mandi. Jangan masih keluar darah, misalkan haid baru 3 hari, baru 4 hari, terus kemudian kayaknya udah ini nih, padahal kebiasaannya 7 hari atau 6 hari, masih 4 hari, terus kemudian tiba-tiba aku berhenti. Jangan mandi dulu, tunggu hari kebiasaannya, biasanya 6 hari sampai 6 hari, biasanya begitu, sesuai sama hari kebiasaannya perempuan itu. Wudu juga sama, wudu nggak sah dalam keadaan haid. Nah, bahkan kalau misalkan ngerti bahwa dia ngerti kalau wudu dalam keadaan haid maka tidak sah dan melakukannya secara sengaja, bahkan ulama menghukumi haram wudunya. Sebab apa? Sebab dia udah tahu, aliman amidan watolat, kalau tahu terus dia ngerti maka hukumnya menjadi haram, nggak boleh. Ini maksud nggak? Soalnya dulu itu ada ya, ini nggak tahu fatwa dari mana, yang kelas terutama ya jadi pengurus, kalau lagi head nggak apa-apa wudu biar nggak dipindahin sama kuntilanak. Gimana wudu ya nggak sah hukumnya, wudunya haram. Cuman Pak, kalau misalkan anak tuh pengen
pengen melakukan gerakan wudhu atau basuhan wudhu, tapi saya nggak niat berwudhu Pak, boleh nggak seperti itu? Boleh. Sebabnya apa? Kan wudhu itu sah juga kalau dibarengi dengan niat. Boleh niat wudhu memang bersuci untuk melaksanakan yang diwajibkan. Boleh niatnya itu hanya niat tabarrud. Tabarrud itu apa? Ngalap adem kalau bahasa G-nya. Pengen supaya seger doang gitu. Jadi melakukan gerakan wudhu tapi niatnya niat tabarrud. Ya, itu diperbolehkan bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas. Tapi kalau niat wudhunya untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan, maka tidak boleh. Ya, bahkan hukumnya haram. Nifas juga sama. Wa yang awzul mayal basro, dan tidak ada atau bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Misal ada cat ya, sudah mengering, kan biasanya mengeras tuh, harus dibersihkan dulu. Cat, terus tip X, terus ini kotoran-kotoran yang ada di sini, yang di bawah kuku. Yang di bawah kuku itu kotorannya ada yang memang dari tubuh kita sendiri, ya, ada yang dari hal lain, misalnya kayak orang bangunan ngaduk ya. Biasanya kan adukannya ada yang nempel-nempel di sini, ya kan, di bawah kuku. Nah itu harus bersih. Tapi kalau keringat kita, ya, keringat yang berasalkan dari keringat terus agak mengeras, yaitu tetap kulit bisa tetap bisa masuk. Yang hitam-hitam itu, ya, itu dibersihkan, karena itu bisa jadi dari kotoran dari luar, debu-debu luar, bukan dari tubuh kita, makanya warnanya hitam. Itu juga harus dibersihkan dulu di bawah kuku. Terus apalagi, bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Kalau ini sifat coretan ini, coretan spidol atau coretan pulpen, itu mencegah sahnya berwudu apa enggak? Hah? Kalau asar, hanya asarnya doang, asar itu apa? Bekas. Ini kan ini kan asarnya apa? Tinta di dalam. Yang dicoret di sini itu apa namanya? Apa tinta, apa bekasnya? Asarnya kan, bekasnya, bukan tintanya, masih tinta dalam keadaan basah. Kecuali kalau tinta ini dibuka, terus tintanya basah sini berupa cairan, nah itu mesti mencegah, itu harus dibersihkan dulu. Tapi kalau cuma coretan pulpen, itu nggak mencegah, jadi nggak apa-apa, ya tetap kudunya sah. Bekas-bekasnya henna juga itu nggak apa-apa, karena bekasnya, kecuali kalau masih dalam keadaan yang keras. Henna itu keras nggak kalau kering? Keras. Kalau keras tapi kayak pulpen nggak sih? Kayak pulpen ya, berarti bukan kayak cat, bukan kayak tip X ya. Kalau kayak pulpen ya gitu nggak apa-apa, itu namanya nggak mencegah suatu. Terus dari apa lagi? Tidak ada di anggota wa ala yakuna alal udwi, dan tidak ada di atas anggota badan yang dibasuh mayughayyirul ma'a, sesuatu yang merubah sifat air. Anggota badan yang dibasuh, misalnya di sini ada parfum di tangan, itu bisa merubah sifatnya air. Kalaupun dibasuh itu masih wangi. Sifatnya apa sih sifat itu? Bau, rasa, warna, ya. Itu tidak ada anggota badan yang dibasuh sesuatu yang dapat merubah sifat-sifat air. Airnya tadinya nggak ada rasanya atau nggak ada
baunya menjadi bau. Nah, itu harus dibersihkan dulu kalau misalnya ada ini. Terus juga sampo misalnya atau sabun. Jadi kalau misalkan mandi besar, ya mandi besar itu airnya bersih dulu, maksudnya itu sampai mengalir ke semuanya dulu, ya. Mengalir ke semuanya, udah sah mandinya, terus kemudian baru menggunakan sabun, baru menggunakan sampo. Jangan masih setengah, terus kemudian udah pakai sampo, ya. Atau masih belum basah semua, udah pakai sabun. Mesti nanti atau ketika airnya sini mesti kan akan berubah sifatnya air, karena airnya juga akan bau sampo atau bisa menjadi bau sabun begitu. Itu apa wudhunya, apa mandinya nggak sah Pak? Mandinya sah, tapi kalau kamu basuhnya itu sampai benar-benar tuntas, sampai berulang-ulang, itu tentu akan menjadi israf. Israf itu berlebih-lebihan dalam menggunakan air, ya. Itu menjadi makruh lagi. Jadi kalau misalkan mau mandi besar, itu dibasuh dulu semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya basah dulu. Kamu yakin udah sah gitu, ya. Kalau misalkan ini udah sah, baru kamu nanti pakai sabun, pakai sampo. Bukan berarti nggak boleh pakai sabun, pakai sampo, nggak, tetap boleh. Tapi nanti kalau udah sah dulu mandinya. Itu syarat-syarat super suci itu kayak gitu. Dalam mandi, ya, seperti itu. Terus yang berubah sifatnya tadi yang misalnya kayak ada cat yang masih basah, terus ada apa lagi, ada kotoran burung misalnya sini, dia dibersihkan dulu, ya, ada najisnya. Jelas ya ini. Terus wal ma'ut tahur, air suci mensucikan. Wal ilmu bifardiyatihi, dan mengetahui fardunya wudhu. Al-Ma'ut Tahur itu kan kemarin sudah jelaskan di awal-awal itu. Air suci mensucikan atau air mutlak itu gimana? Ya, itu kan udah paham. Nah itu syaratnya itu harus menggunakan air suci mensucikan, nggak boleh pakai air yang lain. Terus mengetahui kefarduannya wudhu. Itu kamu harus yakin bahwa wudhu itu saya diwajibkan itu karena apa? Kayak saya mau sholat nih, saya diwajibkan wudhu. Itu karena apa? Apa karena hadas? Karena buang gas, buang cairan, atau buang sesuatu yang padat, atau karena bersentuhan dengan lawan jenis misalnya, itu sesuatu yang membatalkannya. Kamu harus tahu kenapa kok saya diwajibkan wudhu, alasannya karena apa, itu harus tahu. Jangan saya udah batal belum ya, kayaknya belum, padahal udah batal, kayaknya belum nih. Terus wudhu, akhirnya wudhu. Begitu udah selesai wudhu, terus ingat, oh iya ya tadi kan saya kan buang gas ya, berarti tapi kan saya udah wudhu. Tetap wudhunya nggak sah, karena apa? Karena tidak yakin tadinya diwajibkannya karena apa. Jadi harus tahu dulu ini saya diwajibkan karena apa. Makanya itu disunahkan kalau misalkan dalam keadaan bimbang begitu, ya udah dibatalin aja dulu, wudhunya dibatalin. Caranya apa? Ya caranya ya dengan melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, salah satunya dibatalin, terus barulah wudhu gitu. Kalau misalkan masih dalam keadaan wudhu terus pengen wudhu lagi, itu namanya kan apa? Sunat tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Wa'ala ya kita fardhu min furudhi sunatan, tidak boleh meyakini satu kefarduan di antara fardu-fardunya itu sunnah. Kemarin fardunya wudhu ada berapa? Pertama niat, terus membasuh wajah, terus basuh dua tangan, musab kepala, terus
basuh kaki terus berarti berapa? Nah, ini basuhan yang wajah, kedua tangan ya, bukan yang basuhan telapak tangan, tangan, terus mengusap kepala sama kaki. Itu harus diyakini fardu, bukan sunnah. Oh, wajah mana hukumnya? Sebabnya apa? Resikonya kalau meyakini salah satu dari tadi yang disebutkan itu meyakininya sunnah, kapan-kapan nanti bisa ditinggalkan ketika dalam keadaan darurat. Oh, wajah kan hukumnya sunnah, nggak usah lah, saya tinggalkan aja. Jadi jadi harus meyakini bahwa itu tadi itu hukumnya fardu. Nah, makanya tidak akan ditinggalkan. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan Pak, kalau ngajarin ke orang-orang itu gimana Pak supaya aman? Ya udah, kalau supaya aman nih, misalnya Pak atau Pak tua udah tua baru tobat misalnya, ya diajarin wudhu gimana caranya. Ya udah nih Pak nih, kamu dengan lakuin aja dari awal sampai akhir. Udah anggapnya, kalau semuanya dianggapnya fardu, dari yang sunah-sunah, dari mulai telapak tangan kemudian berkumur selanjutnya itu dianggapnya fardu semua, itu hukumnya sah, wudhunya sah. Tapi kalau misalkan diyakininya semuanya sunnah, itu tidak sah. Atau salah satu dari ini yang wajib kamu yakininya sunnah, maka tidak sah. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi harus yakin. Makanya kalau santri itu harus terperinci mana yang wajib, mana yang sunnah, begitu. Itu namanya alim fikih namanya. Ya, jadi jangan belajar fikih tapi nggak paham gitu. Al-ilmu ma'rifatul al-kami allati tariquhal ijtihad. Yang namanya fikih itu secara syariat kan kayak begitu. Ma'rifatul ahkami allati tariquhal ijtihad. Ya, mengetahui hukum-hukum. Ya, mengetahui hukum-hukum yang caranya itu dengan ijtihad. Terus buat dukhulul waktu, masuk waktu sholat maksudnya. Wal muwalatu, nuli-nuli itu berturut-turut, maksudnya dari mulai awal sampai akhir itu berkesinambungan dalam satu waktu. Melakukan wudhu dari awal atau mandi dari awal sampai akhir itu satu waktu berkesinambungan, itu namanya muwalah. Tapi itu bagaimana yang nomor 2, yang nomor 9, 10, dukhulul waktu sama wal muwalatu itu lidah imil hadas, bagi orang yang terus-menerus berhadas. Siapa orang yang terus-menerus berhadas? Biasanya orang yang sudah tua. Ibarat motor itu klepnya udah bocor, makanya hadas terus-menerus. Nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan. Pokoknya pengen buang air kecil, tiba-tiba aduh cur aja udah. Ya, itu. Nah, itu namanya daimil hadas, dan itu biasanya orang tua. Ya. Itu syaratnya ada 10 tambahin kalau orang yang daimil hadas. Tapi kalau bagi kita yang orang yang normal, nomor 1 sampai 8 aja. Ya. Nomor 9, 10 itu bagi orang yang daimil hadas. Mualah itu kan berarti kan hukumnya itu, kalau bagi kita itu hukumnya sunnah. Al-mualah. Jadi misalkan kamu wudhu nih, saya wudhu di sini, di sana banat ya misalnya, wajahnya doang, terus saya mau basuh di sini nih tangannya, terus di sana di hamam ustazah misalnya, di situ dekat situ, oh basuh ngusap ininya, nggak berturut-turut, itu wudhunya sah ya, itu sunnah bagi kita. Atau yang lebih jelas lagi deh, wudhu di sini wajahnya doang, kamu pakai motor misalnya, jalan-jalan ke sana ke Songgom, 2 tangan. Terus berhenti lagi di masjid mana? Ini mengusap rambut. Terus jalan lagi jauh. Asalkan dalam perjalanan itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan ya. Terus baru kakinya, itu hukumnya sah begitu. Atau misalkan orang yang junub, mandi besar ya, mandi malam misalnya. Orang suami istri habis
melakukan sesuatu yang istimewa misalnya. Wow, wow. Terus apa namanya malamnya tuh cuman mandinya karena dingin misalnya, mandi saya separuh aja lah. Misalnya dari bawah sampai dari sini sampai bawah tengah, atau dari sini sampai tengah aja udah, nanti bawahnya nanti aja dingin soalnya. Ya itu sah sampai pagi, cuman apa namanya tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan mandi besar lagi dong, bukan wudhu, ini kan mandi besar. Kecuali kalau misalkan melakukan lagi misalnya, itu berarti harus mandi awal lagi, guys, harus ngulang lagi, nggak boleh ngulang lagi, nggak boleh apa namanya terusin. Jelas ya ini? Yakin nggak? Ini jelas, ini harus jelas soalnya harus paham. Yang dimaksud mualah ya itu bagi kita yang normal hukumnya sunnah. Ini fardunya bagi orang yang daimil ada. Yang namanya mualah itu apa? Berturut-turut berkesinambungan melakukan ibadah itu satu waktu sekaligus. Misalnya mandi dari apa namanya atas sampai bawah full sampai sah itu seketika itu juga namanya mualah. Tapi bagi kita orang yang normal boleh nyicil, ya boleh nyicil, paham ya? Jelas, akhirnya jelas ya, udah. Bukan yang ditanyakan ya, kalau mau ada yang ditanyakan nanti aja, soalnya ini udah yang berat. Tadi bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah wa iyyakum wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.